Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Anggraini Wijaya, NPM 211201136. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Adat, yaitu menganalisis suatu kasus perkawinan adat yang ada di masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana, SHMH. Dalam video ini, saya mengambil topik mengenai perkawinan adat dari suku Samin. Pada tahun 2019, terdapat sebuah berita yang menyatakan untuk pertama kalinya pernikahan suku Samin dicatatkan ke negara, sehingga perkawinan itu diakui oleh negara secara sah. Lalu, bagaimanakah hukum dari pernikahan yang diadakan oleh suku Samin sebelum mereka melaporkan ke negara? Samin atau sedulur sikap adalah kelompok masyarakat adat yang bertempat di Blora, Jawa Tengah. Istilah Samin berasal dari kata sami dalam bahasa Jawa yang berarti artinya sama. Maksudnya, orang yang bersama-sama melawan penjajahan Belanda, atau dari kalimat sami-sami amin, yang berarti semua setuju untuk melawan penjajah. Yang mana, pada zaman dahulu, suku Samin ini dikenal sebagai suku yang kerap kali melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Ritual penting yang diadakan oleh Wong Samin ini adalah perkawinan dengan menganut sistem monogami dengan komitmen janji sepisan kanggo salawase yang artinya sekali untuk selamanya. Tahapan perkawinan suku Samin meliputi nyumuk, ngendek, nyuwito, dan pasekan. Prinsip pernikahan masyarakat Samin yang pertama, bahwa anak atau calon mempelai antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua. Orang tua dalam hal ini ibu berkewajiban menurunkan anak, dan orang tua dalam hal bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan pernikahan. Sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri, tidak dengan administrasi pemerintah, baik KUA atau catatan sipil, karena pemerintah adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, dan Bapak Ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakilkan oleh Bapak Ibu Samin yang juga sebagai manusia. Dengan demikian, tidak ada dokumen perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bagi masyarakat Samin, perkawinan adalah permasalahan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Yai dan orang tua masing-masing, sehingga tidak perlu melibatkan manusia lain. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/14/2019 terkait pengisian kolom agama di KTP elektronik dan KK. Sebagai masyarakat adat, warga Samin mempunyai kepercayaan pada leluhur, sedangkan dalam proses catatan sipil diharuskan untuk mengisi kolom agama, yang mana hanya 5 agama yang diakui oleh masyarakat. Dengan dikeluarkannya keputusan mahkamah tersebut, yang mempermudah masyarakat adat untuk mendaftarkan haknya secara sipil, entah mendaftarkan perkawinannya atau kelahirannya sebagai catatan sipil yang diakui negara dan legal tanpa mengubah adat istiadatnya. Dan adat yang dilakukan oleh masyarakat Samin sudah sah baik secara adat maupun negara, serta terdapat dalam catatan sipil negara. Demikian pembahasan mengenai perkawinan adat suku Samin. Sekian, terima kasih.